Halo semuanya, selamat datang kembali di USK Podcast bersama saya Aisyah Hidayat. Episode kali ini merupakan episode yang spesial. Kenapa? Karena USK Podcast sedang berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syah Kuala dengan tema Tech Talk. Nah, topik Tech Talk kali ini akan membahas tentang peran teknologi dalam dunia pendidikan dan juga dunia riset. Teknologi sudah tersebar luas di dunia, terutama di dunia pendidikan dan juga dunia riset. Tapi, apakah teknologi memberikan dampak yang positif atau justru memberikan dampak yang negatif atau malah memberikan keduanya terhadap dunia pendidikan dan juga dunia riset? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita telah kedatangan tamu yang ahli dalam bidang teknologi, terutama dalam bidang pengembangan media berbasis teknologi dan juga aplikasi Android. Tidak hanya itu, tamu undangan juga telah melakukan puluhan publikasi jurnalnya dan juga buku ajarnya. Salah satu judul publikasinya yaitu Development of Augmented Reality Application for Learning the Concept of Molecular Geometry. Penasaran kan siapa? Mari kita sambut Bapak Dr. Muhammad Nazar, SPD, MSCST. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat juga. Baik nih Pak, sebelum kita langsung terjun ke pembicaraan teknologinya, Aisyah mau nanya dulu mengenai salah satu publikasi Bapak yang sudah Aisyah sebutkan tadi, kan mengenai Development of Augmented Reality Application dan ada Molecular Geometry-nya, yang artinya ini kan ada gabungan antara kimia dan juga teknologinya kan Pak. Kenapa Bapak menggabungkan topik kedua tersebut? Ya, kita tahu perkembangan teknologi sekarang kan bagi anak-anak remaja Gen Z, ya, seperti saya. Iya, seperti Gen Z pada umumnya itu dia lebih memilih belajar bersama teknologi. Kenapa? Karena kalau masa kami lahir sebelum teknologi itu maju. Jadi kalau anak-anak sekarang itu teknologi lahir di zaman mereka, sehingga mereka lebih in dengan teknologi. Sehingga kalau saya mengajar kimia, tidak cukup hanya mengandalkan penjelasan, karena konsep-konsep kimia adalah konsep-konsep abstrak, termasuk tadi itu molekul geometri. Maksudnya geometri itu kan bentuk 3 dimensi dari sebuah molekul kimia. Jadi untuk membuat dia menjadi realistis, ya, kita bantu dengan menggunakan teknologi, terutama augmented reality. Kalau augmented reality itu bisa jelaskan Pak, apa sih augmented reality itu? Jadi augmented reality itu kita menggabungkan dua dunia maya dan dunia realitas. Jadi sesuatu yang di dunia nyata tidak dapat ditampilkan secara real, misalkan bentuk molekul, atom, yang konsep-konsep abstrak dalam kimia, tapi dengan bantuan layar teknologi, terutama 3D ya, 3D. Itu kita bisa visualkan, sehingga konsep-konsep yang awalnya abstrak itu jadi lebih real bagi pembelajar, terutama siswa. Ya, jadi Gen Z lebih tertarik juga ya Pak? Iya. Iya, oke. Berarti sebenarnya ini apa sih peran teknologi dalam dunia pendidikan? Bagaimana sih perannya Pak? Sebenarnya media itu seperti media teknologi ya, itu sama seperti pisau. Kita ciptakan pisau untuk memasak, membantu kita dalam memasak, tapi bisa juga digunakan negatif. Iya, betul. Nah, teknologi itu ibaratnya seperti itu. Jadi teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan itu dibuat untuk membantu siswa atau mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dalam pembelajaran. Nggak hanya dalam kimia, tapi dalam segala bidang ilmu bisa diterapkan. Tapi tentu ada positif. Ya, tentu ada positif dan negatif ya, betul. Berarti peran teknologi ini sebenarnya dia memiliki dampak positif juga. Namun kan kalau kita lihat sekarang ya Pak, biasanya tuh mahasiswa atau siswa atau bahkan masyarakat, mereka contohnya menggunakan AI seperti ChatGPT atau DeepSeek buat nyari informasi tuh secara cepat. Tapi mereka nggak usut ini bener atau enggak sih, karena biasanya kita nge-search kan nggak semuanya bener gitu kan Pak. Ya, nah, untuk masa yang kayak gini kan pasti masyarakat jadi bergantung pada AI, pada teknologi itu. Apakah ada solusinya Pak untuk menyelesaikan masalah seperti itu? Ya, solusi kita pikirkan nanti ya. Saya jelaskan dulu mengapa teknologi itu sebenarnya di awal itu diperuntukkan bagi manusia untuk meringankan kerja otot. Contoh misalkan, dulu nggak ada traktor, kita nyangkul. Ya, kita nyangkul. Ada traktor, ada teknologi, jadi otot kita agak sedikit ringan. Nah sekarang udah ada mobil dengan remote, jadi nggak perlu lagi nggak penyetir. Iya betul. Pakai AI.
Jadi kalau dulu digunakan perkembangan teknologi untuk meringankan kerja otot manusia, sekarang malah kerja otak yang kerja otak yang diringankan. Iya betul. Nah, efeknya apa? Kalau dulu kerja otot yang diringankan, jadi kita seperti kurang gerak dan kurang gerak dan kurang kritis menganalisis ini, betul. Yang pertama kita kurang olahraga lah, karena semua dilakukan mesin. Nah sekarang otak kita yang lemot jadinya kalau hanya tergantung kepada AI. Betul. Karena bayangkan aja kalau kita nanya sama ChatGPT asal promptnya bagus, ya pertanyaannya bagus, dia jawab bagus. Jawabnya juga bagus. Dan riset saya baru-baru ini, ini Pak. kan saya ada menulis buku juga nih, saya baru ambil di bawah. Oh, buku Bapak? Keren Pak. Untuk diundang podcast, saya nggak ngambil buku ini. Jadi riset kami terbaru itu melihat bagaimana kemampuan ChatGPT dalam menjawab soal-soal kimia. Dan hasilnya 85% jawaban betul. 85% jawabannya betul. Jawabannya betul. Dan perhitungan rumit, kadang-kadang perhitungannya yang panjang gitu. Tapi betul dia. Tapi betul. Nah, ini kan mengancam otak kita. Iya, mengancam. Dan ntar kita jadi lemot gitu kan, Pak. Karena kadang saya kalau misalkan nih deadline tugas, atau teman-teman gitu lah ya. Deadline tugas tuh udah besoknya tuh udah harus dikumpulin, tapi karena kita males deh search lagi, buka-buka jurnal, kita buka AI kan. Tapi saya pribadi kadang suka mikir, kalau misalkan nanti kita cuma bergantung sama AI, apa nggak bahaya ya? Ya, pasti bahaya. Kalau saya pikir kan gini, kita boleh teks dari AI, tapi konteks dari kita. Konteksnya itu, Pak. Konteksnya dari kita. Nah, itu yang hilang. Boleh kita dibantu AI menerjemah, membuat narasi dan sebagainya, tapi jangan kehilangan konteks. Jangan kehilangan konteks. Oh iya betul Pak. Ide yang kita punya kita tuangkan ke AI. Idenya dari kita. Oh, iya, sekarang kalau idenya kita minta dari dia, sekarang otak kita kerjanya apa? Ya kita nggak kerja, otak kita lemot. Jadi lemot. Brain rot bahasanya ya Pak. Ya, brain rot. Bahasa sekarang namanya brain rot. Oke Pak, baik. Tapi kalau diperhatikan ya Pak, dengan adanya kemajuan AI ini yang semakin lama tuh semakin kompleks kan. Sebenarnya kita sadar nggak sih bakal ada jurang kesenjangan digital semakin lebar? Bagi masyarakat kampus ataupun masyarakat yang punya akses terhadap internet dan akses yang luas terhadap teknologi, mungkin ada keuntungannya ya. Tapi bagi masyarakat yang di daerah, di kampung, mereka belum tentu kenal sama AI. Oh, iya. Nah, jadi kesenjangan dalam hal sebagian orang memang memakai AI. Tapi yakin kalau kita terlalu tergantung pada AI ini, lama-lama memang kita hilang kreativitas. Iya betul. Yang pertama hilang kreativitas, dan satu lagi hilang critical thinking-nya. Critical itu kita nggak malas mikir kan? Iya, kita jadi malas mikir kalau udah pakai udah AI aja, ngapain sih mikir? Jadi kita move dari malas gerak, jadi mau otak, malas otak. Malas mikir. Iya, malas mikir, ya betul. Jadi mami. Mami. Berarti Pak kalau misalkan ada kemungkinan kesenjangan berarti ya untuk masyarakat yang tertinggal, gimana sih Pak biar cara ngatasin hal itu? Artinya kita harus punya batasan-batasan, kayak seperti mahasiswa mengerjakan tugas pakai AI, it's fine pakai AI. Tapi ketika kita rely on AI 100%, then maksud dari tugas itu udah hilang sama sekali. Artinya nyawa dari tugas yang diberikan dosen itu hilang. Kenapa? Karena dia nggak mengerti masalah. Saya juga pakai AI. Menulis misalkan ke artikel jurnal internasional kita pakai AI. Tapi dalam konteks menerjemah. Mencari mencoba mencari padanan kata misalkan. Yang mungkin kita nggak hafal semua bahasa Inggris. Iya betul. Terutama yang bahasa Inggris, dan mereka biasa AI apakah Gemini atau ChatGPT atau yang lain-lainnya, Perplexity gitu ya, betul. Itu dia kasih suggestion. Kenapa? Karena dia udah di training. Jadi itu language program sebenarnya di training mereka. Jadi seperti AI itu udah di training duluan ya Pak? Di training duluan, kalau nggak mereka nggak akan bisa jawab. Tapi Pak, Aisyah juga pernah dengar bahwasanya tuh AI itu udah setara dengan PhD gitu Pak, orang yang sudah mendapatkan gelar PhD. Apakah benar Pak itu? Soalnya kan tadi Bapak 85% Bapak coba kan tes tuh ternyata benar. Iya, betul. Oh benar? Iya, maksudnya
Betulnya itu ketika kita berikan konteks yang benar. Jadi konteks kita berikan ke dia, suruh dia paham. Karena dia sudah di training, jadi dia mencari informasi yang ada yang berseliweran di internet dan berdasarkan database yang ditanamkan ke dia jawab. Tapi kalau bagi saya dia PhD masih jauh. Masih jauh ya Pak? Iya, karena kita kan feeling. Orang misalkan AI memang dipakai dalam penelitian, dalam pembelajaran. Tetapi AI itu tidak bisa menghasilkan sesuatu ide yang original, nggak bisa. Dia itu ide yang dikumpulkan. Berbeda dengan manusia. Iya betul. Dia memang kumpulkan, tapi dia tumbuh. AI nggak tumbuh. AI harus diberi dulu ya. Iya, kita kumpulkan, disuapin. Ntar dia ngasih ke kita gitu. Betul. Itu friend itu harus kita pikir bahwa dia lahir bukan dari nol. Kalau kita lahir dari bayi kan. Belajar terus, kemudian berkembang otak kita. Pada saat dewasa kita nggak tergantung lagi pada pembelajaran, tapi kita dapat sendiri. Kalau ya di training terus, dan dia kan nggak dapat feeling sebenarnya. Kalau kita manusia ada feeling, emosi dan sebagainya. Iya betul. Walaupun emosi itu artificial emotion. Iya, artificial emotion. Jadi, itu belum ada ya. Iya kan, intelligence-nya artificial, emotion juga artificial. Dia buat seolah-olah marah gitu. Dia nggak marah. Iya. So tetap dia nggak PhD lah. Aduh, kayak PhD terlalu jauh juga sih Pak. Awalnya Aisyah mikir, masa sih PhD gitu. Kalau gitu kan nanti takutnya banyak orang mereka milih ya udah ngapain sih kuliah jauh-jauh. Ini juga udah ada kok, udah sama PhD gitu kan. Betul. Makanya Aisyah nanya, apakah setara atau enggaknya? Berarti Pak, apakah nanti akan ada kemungkinan kalau misalkan AI ini kedepannya akan berkuasa? Kan AI itu suka disebut sebagai musuh manusia gitu. Itu terlalu banyak nonton film apa? Bukan terlalu nonton sih Pak, lebih banyak. Apa tuh ya dulu yang yang Terminator ya? Salah satunya Terminator. Transformer Pak kan juga masuk. Terminator. Oke. Itu lain generasi ya, maksud saya. Oh iya. Ada film Terminator. Saya belum nonton itu Pak. Sama siapa namanya tuh yang gubernur California dulu? Gubernur California, kurang tahu Pak. Ini nggak global nih. Waduh, habis ini kita search ya. Jadi apa namanya ya? Saya pikir bahwa teknologi itu memang membantu kita tugasnya, dan tidak mungkinlah dia melampaui penciptanya. Sama seperti manusia tidak akan pernah melampaui penciptanya. Oke, benar sih Pak. Ya. Asal tapi kan tadi itu akan bisa membuat kita jadi malas gitu Pak. Kita bergantung sama dia. Dari segi situ memang, dari segi itu betul. Karena dari segi itu dia jadi bumerang bagi kita. Jadi malas mikir, malas bergerak. Jadi kreativitas dan critical thinking kita itu hancur, babak belur lah. Karena si AI itu. Karena kita sering menggunakan AI. Dan itu sebenarnya sumbernya dari siapa? Kita yang salah kan? Jadi benar, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu yang buat AI itu manusia, dan yang menghancurkan diri sendiri manusia adalah manusia sendiri. Berarti sebenarnya dampak teknologi ini yang memicunya tuh manusia sendiri, tergantung penggunaannya gitu. Iya, ya betul. Penggunaannya. Justru kalau di kampus kita harus sebenarnya buat ethical clearance ya, maksudnya dia batasan apa saja yang boleh kita gunakan AI, batasan mana yang tidak boleh. Karena saya juga bimbing skripsi. Dari 2006 saya mengajar di USK. Itu ada beberapa bulan terakhir tuh. Saya baca tuh, ini AI. Ketahuan ya Pak bahasanya. Iya betul. Meskipun dia sembunyikan, kita ketahuan. Betul, tetap ketahuan. Walaupun dia mungkin sembunyikannya udah banyak kata, tapi yang ketahuan satu kata tetap ketahuan. Oh my god. I know my students. Okay. And I know the level of intellectual. Okay. Jadi ketika dia berbicara terlalu bagus, too good to be true, terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kita tahu itu bukan punya dia. Dan dia kan ada apa namanya kata-kata yang diulang-ulang kalau dalam ini, dan formnya ataupun polanya sama. Polanya sama terus. Betul. Makanya disitulah perlu sentuhan kita sebagai user. Yeah. Bahwa ini dia kasih begini nih, kita harus ubah. Konteksnya harus kita yang kasih. Balik ke tadi, teksnya dia kasih, konteksnya kita yang kasih. Ya betul Pak, betul. Tapi kan tadi Bapak ada sebut kalau misalkan Bapak tuh ada mencampuri AI pas Bapak membuat jurnal tuh. Betul. Ya Pak. Itu gimana Pak biar nggak ketahuan? Nggak ketahuan karena kita nggak copy paste dari situ. Misalkan gini,
saya malas mikir dalam bahasa Inggris karena orang yang berpikir dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu biasa berbeda sekali. Iya betul. English people tend to think and write directly, but Indonesian indirectly. Kita nggak langsung ide. Nah kadang-kadang karena saya native-nya Indonesia, jadi saya nggak susah untuk berpikir seperti orang Barat gitu kan, seperti orang Inggris atau orang Amerika. Jadi saya berpikir kalau nulis bahasa Indonesia, saya pikir dengan cara Indonesia. Nanti saya minta dia untuk menuliskan konteksnya dalam direct dalam bahasa mereka. Jadi dalam konteks itu aja saya kasih. Saya pakai AI. Oke. Kalau itu membantu. Kadang-kadang kita ada yang nggak kita paham, kita tanya dia. Tapi saya konfirmasi kemana? Ke sumbernya, misalkan ke jurnal kah, atau ke berita-berita yang bonafide, yang betul. Tadi jangan sampai hoax dipercaya kan, karena sekarang buat video pun bisa dengan AI gampang, bisa ditipu kita kan. Kemarin sempat juga ada tuh lewat video konten kreator yang dia kaget ternyata tuh pemimpinnya itu videonya tuh AI selama itu wow. Dan baru-baru ini ada mahasiswa dari kampus di luar negeri itu yang minta dikembalikan biaya kuliah $80,000. Because of the AI itu. Because his lecturer using AI in producing slide. Disappointing. Jadi kalau kita copy paste di bawah itu kan ada kata-kata terakhir. Kalau kamu butuh bantuan lagi, kasih tahu saya ya. Itu lupa sama dosennya ini. Dia copy paste terus. Jadinya kan ketahuan sama mahasiswa. Mahasiswa menuntut kampusnya, kembalikan uang kami. Masa slide dosen, profesor buat slide dari That was very disappointing. Nah, itulah dia, makanya jangan kehilangan konteks. Konteks harus tetap fokus ya, walaupun kita pakai, kita harus tetap fokus sampai bawah. Iya sih Pak, betul. Karena terkadang tuh temen juga dia bilang gitu sama Aisyah, nih aku ada ide. Aisyah nggak ngira kalau dia akan search di AI kan. Terus pas baca sampai akhir, ya ini mah sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih ke ini nggak murni gitu loh. Nggak murni ide kita kan? Iya benar. Benar apa yang kayak Bapak bilang tadi, kreativitas kita tuh lama-lama tergusur, terkikis. Habis kan? Nah Pak, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya Pak. Jangan terakhir lah, nanti diundang lagi. Oke Pak, boleh Pak. Oh enggak, saya mau nanya soal buku Bapak. Kan tadi Bapak ada buku kan Pak. Bapak boleh jelasin nggak yang ditulis sama Bapak dalam buku itu apa sih Pak? Jadi saya mengajar nggak hanya kimia. Jadi saya mengajar ICT juga, mengajar komputer, mengajar juga media pembelajaran. Jadi salah satu mata kuliahnya adalah membuat media pembelajaran yang berbasis komputer. Jadi karena media pembelajaran itu bisa berbasis apa saja, bisa berbasis bahan di alam. Ya, misalkan belajar matematika mengukur lingkaran tabung itu kita bisa pakai gelas, lingkaran tabung gitu kan. Ini media juga. Nah, karena permintaan Gen Z istilahnya, saya demandnya Gen Z. Saya mix lah. Ini media pembelajaran berbasis ICT. Jadi di dalamnya itu ada bagaimana kita menggunakan media pembelajaran, apakah menggunakan platform online, membuat kuis misalkan online. It's okay kita membuat kuis secara online, tapi bahan dari kita dia cuma ngerangkai aja gitu. Jangan kita biarkan dia menciptakan soal untuk kita. Itu tadi konteksnya balik lagi ya, bahwa gimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk kebaikan pendidikan atau kemajuan pendidikan seluas-luasnya. Itu yang paling penting. Nah itulah mungkin salah satu mengapa saya menulis buku ini. Dan buku media pembelajaran yang satu memang khusus untuk kimia, itu sudah terbit juga 2018 lalu. Berarti udah berapa tahun ya? Sudah beberapa tahun. Nah, jadi ini tahun lalu, kalau nggak salah di 2024. Oh 2024, baru ya? Nah ini juga saya sedang menulis tentang artificial intelligence dalam pendidikan. Kira-kira apa yang mau Bapak jelasin nanti gitu di bukunya? Saya mau jelasin bahwa ada efek positif dan ada juga efek negatif yang harus kita waspadai. Kita gunakan AI untuk keperluan kita, membantu kegiatan kita dalam belajar, tapi juga kita harus aware terhadap efek negatif terhadap kita, seperti di awal saya sampaikan tadi, terutama untuk otak kita. Jadi, tapi itu masih bab satu ya.
Oh, masih bab 1. Oh, masih ongoing berarti Masih ya. ongoing, ya. Tapi sebentar Pak, Aisyah lumayan penasaran maksudnya efek positif yang harus kita waspadai itu seperti apa Pak? Efek negatif maksudnya. Oh. Yang harus diwaspadai itu efek negatif. Oh, efek negatif. Maksudnya selain Nggak usah itu. kita dapat efek positif dari dia, terutama dalam meringankan tugas-tugas kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi efek negatif juga harus kita aware terhadap Oke, itu. Pak. Jadi jangan kita nggak peduli, kita cuek dengan efek negatifnya itu. Ya terutama yang paling dari brain damage itu. Brain damage. What is that? Kehancuran otak lah. Oh ya. Same like brain rot. Iya. Okay. Something like that. Something like that too. Oke. Ngomongin soal prom nih Pak, Aisyah baru juga kepikiran cara nulis prom yang benar biar kita tuh nggak ketahuan Ya. atau nggak kelihatan AI banget tuh gimana sih? Cheating. Maksudnya kan Ya. biar kita istilahnya juga berpikir kritis pas kita lagi nulis Betul. prom, nggak asal-asal kan. Kalau Ya. misalnya kita nulis prom asal kan kita nggak kritis gitu. Betul. Biasanya kita kasih tahu dulu kita mau ngapain gitu ke dia. Jadi jangan tiba-tiba nanya terus, kamu ini tanya terus, enggak. Kita kasih konteks dulu ke dia bahwa saya mau membuat sebuah laporan. Laporan ini akan saya laporan ini misalkan tentang apa saja yang saya ingin masukkan ke situ. Konteksnya ini. Jadi kita masukkan ke semua ke dia. Oke. Nah, itu saya jamin nggak akan gagal. Dan kalaupun memang dia menghasilkan pola teks yang itu aja, kita bisa kasih prompt lain. Misalkan dalam bahasa Inggris, rewrite the statement. Misal kita mau konteksnya pendidikan atau akademik, with more academic sound. Jadi dia akan kasih dengan konteks yang lebih akademik. Oke. Nah, kalau kita mau misalkan nampak kayak orang bodoh, boleh juga humanize. Iya. Dia kata-kata yang dia pakai lebih umum, lebih common. Kalau kita bilang akademik, maka dia akan memilih kata-kata akademik. Akademis gitu. Iya. Oke. Dan saya lihat kita setelah selesai kasih prompt, dia balas, kita boleh kritisi dia. Oh, boleh kritisi. Boleh lah. Oh, dengan yang ini ganti. Ini kok kayak gini kamu berpikir. Jadi dialog lah dengan dia karena dia adalah program. Jadi kita dialog dengan dia dan itu bagus juga. Artinya paling tidak kan adalah kreativitas kita. Iya, adalah kita nggak asal. Yaudah ini tolong buat ini gitu. Betul. Dan satu lagi konfirmasi. Oh, konfirmasi. Iya. Berarti minta sumber Dia juga, Pak. verifikasi ke sumber yang lain. Tapi Pak Aisyah pasti tuh pernah bikin prompt segala macam, terus Aisyah minta ini sumber dari mana, tapi sumbernya tuh biasanya dikasih 2018, 2016. Nah kan kita udah di tahun 2025 gitu. Ya, minta reason lah. Reason. Oh, reason. Ya, reason. Bukan reason. Oh, reasons. Yang terbaru. Ya, betul. From the latest five years misalkan, atau dari 2 tahun terakhir misalkan, kita bisa minta. Nah, tapi ketika kita minta sumber, kita harus ngecek juga sumber itu. Saya pernah minta sumber, dia kasih sumber seolah-olah benar. Saya cek, gak ada sumbernya. Wow. Gak ada Kok sumber. bisa Dan kalaupun ada, biasanya sumber yang berbeda. Saya minta jurnal ini ya. Oke, jurnal. Saya sebutkan jurnalnya. Saya klik. Yang dia kasih tahu misalkan Ulan namanya. Yang ada di web jurnalnya bukan si dia. Bukan itu. Gitu. Jadi perlu di cross check. Perlu di cross check Perlu ulang di gitu. cross-check. Terus tapi kalau misalkan dari namanya aja udah wrong gitu, apakah ke dalam itu kita harus lihat lagi? Takutnya ternyata konteksnya juga beda, nggak sesuai. Itulah kita harus gunakan. Kalau kita memang orang yang kreatif, kita cari sumber yang lain atau AI yang lain. Misalkan dalam riset ya, kita bisa pakai typesite itu atau SciSpace. Itu dia lebih reliable dalam hal akademik. Dia langsung kasih link sumbernya dan konteksnya dapat. Oh iya. Misalkan bidang Aisyah apa? Ekonomi, Ya kan? Kita skripsinya apa? belum skripsi, Oh, belum ya? masih semester 2 kebetulan. Baru. Oke, topik yang paling disukai apa misalnya? Kalau recently itu Chris mengancam Trump. Oke, tanyakan tentang itu. Kemudian kalau di SciSpace itu dia kasih sumber. Oh, dia ngasih sumbernya langsung. Ngasih sumber langsung dan kita bisa ngecek. Is it Kalau dalam true? hal akademik, saya lebih percaya itu dibandingkan dengan ChatGPT. ChatGPT. Ya, karena ChatGPT kadang-kadang nimbul juga dia. Iya sih Pak, bener Pak. Nimbul dia.
Karena tanya aja kata-kata yang nggak pernah kita dengar, dia jawab juga. Itu kan itu kita something wrong. Something wrong itu nih. Saya juga pernah dengar kata Prof Stella gitu. Prof Stella, ya. Jadi beliau nge-search something kan, ternyata dia ngarang, tapi sama ChatGPT dijawab. Tapi saya juga lakuin itu Pak, saya sengaja kan nge-search penyakit ini, dijawab saya bingung, dia dapet ide dari mana sih? Dia dunia lain kah? Dia kumpulkan informasi-informasi yang dekat-dekat dengan itu, sehingga dia mempengaruhi pemikiran kita juga. Oh jadi gitu ya Pak, kenapa mereka bisa jawab? Oke itu teman-teman, berarti kita nggak pakai ChatGPT aja ya, kita pakai yang disaranin sama Pak Nazar. Tapi berbayar ya? Oh berbayar. Berarti ya biasa Pak, kalau kata dunia ada kualitas ada harga. Betul. Gitu, betul. Ada harga ada barang. Ada harga ada barang. Ada ekonomi banget ya. Betul. Oke Pak, kalau ini untuk masyarakat yang tertinggal ya Pak. Kalau untuk mengatasi masyarakat yang tertinggal biar mereka enggak tersingkir saat AI menjadi bagian dari integral kehidupan, kira-kira solusinya seperti apa Pak? Jadi biar mereka tuh nggak tertinggal dari AI, mereka tetap bisa menggunakan, kan biasanya ada juga tuh Mbak masyarakat yang tertinggal. Ya paling rendah mereka pakai AI, misalkan gini ya, ada di WA itu ada salah satu fitur. Kalau orang yang nggak pandai mengetik, dia bisa kita pakai type dengan suara. Type, oh yes, Iya type dengan suara betul. Dia teksnya dia generate, itu kan AI juga. Nah paling tidak itu bisa dia pakai untuk kehidupan sehari-hari. Berbeda antara dunia akademik misalkan dengan kampus dengan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa? Ya itu aja paling pelajari. Nggak usah terlalu ini. Nggak usah terlalu wah mempelajari AI yang bagi masyarakat biasa. Yang penting yang kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu aktivitas mereka, itu aja. Intinya si masyarakat yang bahasanya maaf ya Pak, mungkin tertinggal ini mereka tahu basicnya ya Pak, basic penggunaan AI itu seperti apa. Betul. Tapi kan Pak biasanya tuh suka ada orang yang ngebodoh-bodohin Pak, walaupun mereka udah tahu basicnya, tapi ternyata ada orang yang lebih, terus mereka kayak enggak kayak gitu loh, ada yang lebih ini. Itu gimana Pak cara ngatasin orang yang kayak gitu tuh? Itu kembali ke pribadi juga ya sih. Jadi bagi orang sebenarnya pendidikan yang berhasil itu ketika kita mampu merubah mindset dan pola pikir. Oke. Words of the day. Orang yang sudah belajar terlalu lama, kita kan terlalu lama belajar. SD 6 tahun ditambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. SMA 3 tahun. Stop di situ aja. Bahasa Inggris kita nggak bagus-bagus. Contoh, iya kan? For example. Which is sudah berapa tahun kita belajar, ditambah lagi kampus 4 tahun, ditambah, kalau saya tambah S3 lagi 2 tahun setengah, tambah S2 2 tahun, udah berapa tahun kita belajar? Terus itu nggak merubah mindset kita dalam menilai orang lain. So what happened with your education? Nggak ada guna kan pendidikan kita? Yes. Hanya sekedar untuk mencari uang, itu mah bukan banget tuh, bukan pendidikan banget. So pendidikan yang berhasil, yang mengubah mindset orang yang sudah terpelajar. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Orang yang derajatnya lebih tinggi, dia tidak akan merendahkan orang lain, apapun alasannya. Oh, Masya Allah ya Pak. Betul kan? Betul. Kalau dia mampu merendahkan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak lebih tinggi derajatnya daripada orang yang dia rendahkan. Betul. That's it, saya rasa. Berarti Pak, pada dasarnya teknologi ini dampaknya positif atau negatifnya itu tergantung kepada penggunanya ya Pak? Ya, terutama orang yang nggak paham, jangan sok-sok paham. Oke. Misalkan gini. Noted. Masyarakat yang menggunakan media sosial ya, dia dapat video dari Reel, dari Instagram, dari YouTube, dari macam-macam media sosial, terus dia percaya begitu aja, itu karena kepahaman dia yang kurang tentang itu. Ya, jadi tugas kita akademisi memberikan pencerahan. Ya, nggak mungkin kita jangkau bapak-bapaknya, ibu-ibunya, kita jangkau anaknya. Langsung ya, directly. Makanya kita didik mereka bagi insan kampus. Terutama yang di FKIP ya, nanti jadi guru di SMP, di SMA, di SD, mereka dididik. Kalau orang tuanya udah nggak tahu, oke lah, kita lupakan saja. Anak-anak ini harus tahu, harus melek teknologi. Bukan melek teknologi terus mereka jadi budak teknologi, tapi dia mengerti teknologi,
dan tidak ditipu oleh teknologi dan orang yang pandai teknologi. Makanya kalau dalam peribahasa orang Aceh itu geyujak sikula bek dipenget lego. Apa tuh Pak artinya? Disuruh pergi sekolah biar nggak ditipu sama orang lain. Oh. Geyujak bet bek dipenget go. Disuruh pergi ngaji biar nggak menipu orang lain. Dari paripurna. Quotes of the day ya Pak. Dan tadi quotes of the day. Karena kata-kata yang Bapak keluarin tuh jadi insight baru juga buat Aisyah. Seperti yang Bapak bilang tadi, kena orang-orang ngapain sih pendidikan lama-lama tapi ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Itu kan sangat very disappointing, very useless gitu kan. Aisyah juga sekarang jadi berpikir, iya ya ngapain ya, I think we have to think something new gitu. Yeah, of course. Benar-benar Jadi kita harus ada impact. Kalau sekarang kan impact ya, berdampak, dampak positif bagi masyarakat. Ya terutama, kalaupun nggak sanggup kita dampak positifnya dari segi ekonomi misalkan, paling tidak dari segi ideologi dan pemikiran kita ubah mindset mereka. Jadi something positive you have to put in your community. Kita tularkan ke komunitas kita. Itu yang paling penting. That's the main point. Iya, the main point. Main point. Termasuk dalam hal teknologi ini. Jadi jangan kita memanfaatkan kebodohan orang terhadap teknologi, terus kita menggunakan teknologi itu untuk menipu mereka misalnya. Iya. Ya kan? Iya betul. Jadi bagaimana sebenarnya teknologi dimanfaatkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya ke orang lain. Betul. Itu yang selalu mama saya terapkan pada diri saya, kayak kamu nggak apa-apa mungkin nilai nggak gede, tapi ya minimal kamu bermanfaat bagi orang lain. Betul. Gitu. Sekecil apapun, even if it's just maybe you help someone yang lagi kesusahan gitu, mengajari orang gitu. Yes, of course. Betul, very insightful for today. Berarti in conclusion, pada dasarnya dampak itu dipicu oleh diri kita sendiri ya Pak? Ya, karena memang teknologi juga dilahirkan dari kreativitas manusia. Yes, kreativitas manusia, iya betul. Nah, untuk closing mungkin ya. Oke, boleh Pak. Saya pernah membaca sebuah quote yang sangat mendalam dan saya ingat terus meskipun saya bacanya ketika saya udah selesai PhD. Quote-nya gini, intinya good time create bad people. Why? Good time create bad people. Waktu yang nyaman, bagus, enak itu menciptakan orang-orang yang tidak bagus. Kenapa? Karena dia nyaman dengan zona dia tetap di zona nyamannya, dia nggak berubah, nggak berpikir kreatif. Maka betul. Tapi bad time create good people. Ketika dalam keadaan perang itu akan lahir pahlawan, akan lahir orang-orang baik untuk memperbaiki keadaan. So, yang mana kita? Choose one. Yeah, choose one. Choose one. Good time being bad people or bad time being good people. Yeah. Okay. Diskusi kita hari ini benar-benar insightful. Baiklah, terima kasih banyak Pak Nazar atas sharing ilmunya. Semoga setiap kalimat yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada para teman-teman telah menyaksikan. See you good people.